Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Juliana dari kelas PAI 3C, jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kurikulum merdeka, terkait sejarah kurikulum merdeka, pengertian, tahapan, prinsip-prinsip, model pembelajaran, kelebihan dan kekurangan, tujuan dari kurikulum merdeka dan sebagainya. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah telaah kurikulum dengan Ibu Tuti Nuryati, SPD IMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama. Nah, apa sih sejarah pada kurikulum merdeka? Sejarah singkat mengenai kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang dikembangkan sebagai respon terhadap temuan Program for International Student Assessment atau PISA bahwa 70% siswa berusia 15 tahun memiliki kemampuan di bawah minimum untuk memahami bacaan sederhana dan menerapkan konsep dasar matematika. Selain itu, besar antar daerah dan kelompok sosial ekonomi dalam kualitas pembelajaran yang diperburuk oleh keadaan pandemi COVID-19. Kemudian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah menyederhanakan kurikulum penelitian darurat yang dikenal dengan Emergency Research Program yang dirancang untuk mengatasi dampak learning loss selama pandemi. Hasilnya, 31,5% sekolah menggunakan kurikulum darurat yang ditemukan bahwa pada penggunaan kurikulum ini dapat mengurangi dampak pandemi pada literasi sekitar 73% dan 86%. Nah, dengan keberhasilan kurikulum darurat ini menunjukkan pentingnya adanya perubahan kurikulum yang komprehensif. Oleh karena itu, kurikulum merdeka dirancang sebagai kurikulum baru lebih komprehensif dibandingkan pada kurikulum sebelumnya. Kemudian selain itu ada juga beberapa latar belakang mengenai munculnya kurikulum merdeka. Nah, yang pertama itu adanya kebutuhan untuk mengembalikan hak dan kebebasan belajar pada siswa sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang lebih kreatif dan inovatif. Nah, yang kedua itu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang berbasis karakter dan kepekaan sosial dan tidak hanya terfokus pada pencapaian akademik. Yang ketiga itu penyederhanaan kurikulum yang dianggap terlalu padat dan dapat membebani siswa, serta perlu adanya penekanan pada aspek kehidupan, seperti berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi efektif, kemampuan bekerja sama dalam suatu tim. Nah, yang terakhir itu latar belakang munculnya kurikulum merdeka merupakan adaptasi terhadap perkembangan dunia yang semakin cepat dan perubahan kebutuhan masyarakat yang memerlukan tenaga kerja yang fleksibel, kreativitas, dan inovatif. Kemudian selanjutnya yaitu apa sih mengenai pengertian kurikulum merdeka. Nah, Merdeka Belajar merupakan suatu program dalam kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Program ini diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek oleh Nadiem Makarim sebagai upaya untuk bentuk evaluasi dari perbaikan kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan salah satu inovasi pendidikan Indonesia untuk memaksimalkan potensi dan minat belajar siswa. Kurikulum ini dirancang agar siswa dapat belajar sesuai minat dan bakatnya tanpa rasa terbebani dengan persyaratan akademik yang berlebihan. Menurut Nadiem Anwar Makarim,
Hakikat dari Merdeka Belajar pendidikan harus berawal dari tenaga pendidik sebelum terjadi serta ajaran kepada siswa. Dengan begitu, harapan ke depan ada perubahan dalam cara mengajar kepada siswa dengan tujuan untuk menciptakan nuansa yang lebih nyaman. Kemudian siswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga dapat berpikir mandiri, cerdik, berani, bertata krama, dan berkompetensi. Nah, kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan lingkungan belajar peserta didik. Kurikulum Merdeka juga dapat diartikan sebagai kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini terdapat dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga itu ada bergotong royong. Keempat mandiri. Kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir itu kreatif. Nah, kemudian bagaimana sih tahapan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka? Nah, yang pertama itu ada asesmen awal, di mana guru mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, tahap pencapaian pembelajaran, dan hal mendasar lainnya terhadap peserta didik. Nah, yang kedua itu ada perencanaan. Perencanaan ini adalah menyusun proses pembelajaran sesuai dengan asesmen diagnostik, kemudian dilakukan pengelompokan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan yang sama atau gaya belajar, minat, dan bakatnya. Nah, yang terakhir itu adalah pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru melakukan asesmen formatif secara berkala sebagai evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir proses pembelajaran. Guru melakukan asesmen sumatif. Asesmen ini membantu untuk merancang proyek berikutnya bagi peserta didik. Nah, kemudian kita lanjut pada apa saja prinsip-prinsip dari kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama itu ada prinsip pembelajaran intrakurikuler, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara terdiferensiasi atau tatap muka, baik di dalam maupun di luar kelas, sehingga siswa dapat mendalami konsep sesuai waktu yang dibutuhkan dan guru dapat memilih perangkat ajar sesuai dengan karakteristik siswanya. Nah, yang kedua itu pembelajaran kokurikuler, yaitu berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Nah, yang terakhir itu adalah pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler sudah umum kita dengarkan, yaitu pembelajaran ini dilaksanakan sesuai dengan minat yang dimiliki siswa serta sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan. Nah, lanjutnya bagaimana model-model pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama itu ada model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, berbasis proyek ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa belajar melalui proyek-proyek nyata yang relevan dengan konteks sambil belajar. Proyek ini dapat berupa penelitian, eksplorasi, penerapan konsep-konsep yang dipelajari, atau pemecahan masalah untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat mendorong siswa untuk pemecahan masalah, kreativitas, dan pemahaman topik yang akan dipelajari. Nah, yang kedua itu adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, di mana siswa dihadapkan dengan masalah yang nyata, relevan dengan konteks belajar. Kemudian mereka berpartisipasi dan dalam
mengidentifikasi, mencari solusi, dan kemudian menerapkan pemahaman konsep untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga mereka terdorong untuk pemikiran secara kritis, analitis, dan kemampuan berpikir tingkat yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada model pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry based learning. Nah, pada basis inquiry ini adalah siswa memiliki tanggung jawab yang pribadi dan lebih kentara dengan mengajukan pertanyaan, merencanakan dan menjalankan eksperimen, serta menyimpulkan temuan mereka, mendorong keterampilan berpikir ilmiah, pengamatan, penelitian, serta penemuan pengetahuan. Nah, kemudian ada model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Nah, pembelajaran penemuan adalah mengembangkan cara belajar siswa yang lebih aktif dan kreatif untuk menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, memproses sendiri, dan menyimpulkan sendiri, atau dapat disebut dengan belajar penemuan yang dapat ditemukan secara pribadi atau sendiri. Nah, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan serta memiliki kepuasan tersendiri dan tentunya tidak akan mudah dilupakan oleh siswanya. Sesuai dengan tujuan model pembelajaran discovery learning ini ialah untuk meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik yang lebih aktif, kreatif, dan membangun sikap kepercayaan diri dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir itu adalah model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, yaitu membangun keterampilan sosial, kerjasama, dan saling mendukung dalam belajar sehingga dapat mendorong capainya tingkat capaian peserta didik yang mengharuskan adanya keterlibatan, kerjasama, dan kolaborasi untuk memecahkan suatu masalah, menyusun proyek, dan menjalankan tugas tertentu. Nah, kemudian kita masuk pada kelebihan dan kekurangan pada kurikulum Merdeka. Nah, pada setiap kurikulum pasti terdapat kekurangan dan kelebihan di setiap masing-masing kurikulum. Nah, kita masuk pada kelebihan pada kurikulum Merdeka. Yang pertama itu, kurikulum Merdeka ini lebih sederhana. Walaupun sederhana, tetapi kurikulum ini lebih fokus dan mendalam tentang pelajaran yang dipelajari. Yang kedua itu lebih interaktif dan relevan. Yang ketiga itu lebih merdeka. Peserta didik dapat bebas untuk menentukan mata pelajaran diminati sesuai dengan bakat dan aspirasinya. Nah, yang keempat itu adalah menciptakan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan, dan guru bisa membangun atau mendukung inovasi guru dalam mengajar. Dan yang keenam itu bebas untuk berekspresi. Nah, yang kemudian ada kekurangan dari kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama itu kurikulum Merdeka ini belum matang dalam persiapannya. Kemudian sistem pengajaran yang belum terencana dan terinci, dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta sistem yang belum terstruktur. Nah, itu tadi beberapa kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka. Kemudian kita lanjut pada penilaian kurikulum Merdeka. Nah, penilaian pada kurikulum Merdeka ini terdapat penilaian secara formatif, yaitu penilaian dilakukan untuk mengidentifikasikan kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi. Penilaian ini dilakukan untuk memantau kemajuan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, penilaian secara formatif ini dapat berupa seperti melalui observasi. Nah, yang kedua itu ada kinerja atau otentik. Kemudian ada penilaian secara tertulis. Nah, secara tertulis ini merupakan penilaian dengan tes atau soal jawaban yang disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi mengenai kemampuan siswa. Tes secara tertulis ini dapat berupa bentuk soal seperti esai, uraian, pilihan ganda, dan lain sebagainya. Kemudian ada penilaian proyek, kemudian ada tes secara lisan. Nah, secara lisan ini yaitu
penilaian berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah atau kuis yang diberikan secara lisan dan siswa juga merespon secara lisan juga. Nah, kemudian ada penugasan dan yang terakhir itu ada portofolio. Kemudian penilaian dilakukan secara sumatif. Nah, yang pertama tadi itu ada penilaian secara formatif dan yang ini adalah penilaian secara sumatif. Nah, penilaian secara sumatif ini dilakukan dalam bentuk penilaian yang biasanya dilakukan pada akhir suatu proses pembelajaran seperti ujian semester. Nah, tujuannya adalah untuk mengevaluasi pencapaian siswa secara keseluruhan dalam suatu mata pelajaran. Nah, yang terakhir itu adalah tujuan adanya kurikulum merdeka. Yang pertama itu tujuannya adalah untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Kurikulum ini menekankan pendidikan Indonesia pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Nah, yang kedua itu tujuannya adalah mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh salah satunya itu adalah pandemi COVID-19. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, yang mana siswanya diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminati dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir itu tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik. Kurikulum ini dibuat sesederhana mungkin dan fleksibel sehingga pembelajaran akan lebih mendalam. Selain itu, kurikulum Merdeka juga berfokus pada materi esensial dan pengembangan potensi peserta didik pada fasenya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai kurikulum Merdeka yang dimulai dari sejarahnya, pengertiannya, kemudian kelebihan kekurangan, prinsip, model, tujuan. Mungkin dari sedikit penyampaian yang saya sampaikan tadi terdapat kesalahan atau kesilapan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf, dan untuk selanjutnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.